Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Zahra dari kelas 2 SIA. Di pertemuan 10 kali ini, saya akan membuat CRUD dengan ada dua relasi, membuat seeder untuk dua relasi tabel, dan melakukan git pull, git push ke dalam local VS Code dan juga ke dalam always data. Nah, yang pertama itu, saya akan merelasikan tabel Persil dengan tabel dokumen. Di pertemuan sebelumnya itu, saya ternyata sudah juga merelasikan tabel Persil dengan warga. Cuman karena warga itu hanya perintah dari tugas classroom kemarin dan tidak ada di dalam tabel project Bina Desa, maka di pertemuan kali ini saya akan merelasikan tabel Persil dengan tabel dokumen. Nah, di dalam tabel Persil itu, karena saya sudah ada sebelumnya, karena pembuatan project juga, maka itu tidak ada yang berubah, ini sama saja. Nah, cuman karena di tabel Persil ini direlasikan dengan tabel warga, maka kita buatkan untuk create-nya itu, kita harus memasukkan data warga juga, agar bisa mengisi form Persilnya. Seperti ini kita harus memperkenal dan compactnya itu keluarga. Seperti ini. Lalu di dokumen controllernya itu, karena kita butuh data Persil untuk mengisi tabel dokumen, maka kita buat seperti ini. Sama dengan Persil tadi, cuma pakai warga. Dan di dokumen itu menggunakan Persil. Seperti ini. Lalu untuk models di Persil. Nah, kalau di Persil itu kan, tadi seperti yang saya bilang, saya merelasikannya dengan tabel warga. Maka kita harus membuat public function warganya. Karena di dokumen itu saya ingin merelasikan tabel dokumen dengan Persil, maka kita membuat public function Persil di dalam models dokumen. Lanjut ke untuk database migration-nya itu saya sudah membuat dokumen dan mengganti isi dalam migration Persil. Karena kita merelasikan tabel antara dua tabel, di tabel dokumen itu kita membutuhkan foreign dari tabel Persil, maka kita buat tabel foreign seperti ini. Dan dalam tabel Persil itu kita butuh tabel warga, data warga, maka kita harus membuat tabel foreign yang pemilik warga ID. Jadi itu termasuk merelasikan antara dua tabel. Misalnya kita buka di websitenya, kita refresh dulu. Misalnya saya ingin menambahkan data Persil. Tadi kan data Persil itu harus ada pemilik warganya untuk bisa menambahkan data. Kita coba saja kalau Persil. Ini masuk saja. Nah, di pemilik ini harus ada kayak pilihan antara warga-warga yang sudah kita tambahkan, yang sudah tersimpan di dalam database tadi. Jadi kita tinggal simpan saja. Terus lanjut, karena di dokumen itu butuh data Persil, maka maaf tadi itu kita butuh data warga untuk ngisi data Persil, dan di dokumen kita butuh data Persil untuk ngisi data dokumen. Tambah dokumennya. Nah, kita dipilih karena kita merelasikan dua tabel, maka kita harus pilih Persil yang mau kita gunakan atau ID Persil yang mana untuk bisa mengisi untuk menambah data dokumen tersebut. Nah, kita sudah isi semua, maka kita tinggal simpan. Jadi seperti ini. Kalau untuk data warga itu tidak perlu, karena tidak perlu merelasikannya, karena hanya untuk tabel Persil dan tabel dokumen saja. Lanjut ke bagian seeders datanya. Tadi ada dokumen seeders. Kita isikan saja seperti biasa apa yang dibutuhkan dalam tabel itu. Karena kan di dokumen seeder itu butuh relasi tabel Persil, maka kita harus buat Persil ID-nya. Itu primary key dari tabel Persil. Dan ini baru data tabel yang diminta pada tabel project desa, ada jenis dokumen, nomor, sama keterangannya. Kita isi saja. Nih.
kita yang di sini. Lalu di Persel pun juga begitu, kita isi. Nah, karena di Persel itu butuh ID warga atau data warga, maka kita tambahkan ini, pemilik dan ID. Dan sisa ini sesuai dengan yang diminta oleh tabel Persel yang ada di Project Bina Desa. Kalau warga ini default sesuai dengan yang diminta saja, karena tidak ada relasi yang bersangkutan dengan tabel warga. Maksudnya tidak dibutuhkan relasi tabel apapun untuk mengisi data warga. Berarti kita butuh untuk mengisi tabel dokumen ini kita butuh tabel Persil. Dari itu berarti seeder pertama itu berarti Persil dan seeder kedua itu berarti dokumen. Oh iya, sebelum itu pastikan untuk di bagian views di page ataupun layout itu kita harus sesuaikan juga. Lagi di bagian navbarnya, karena kan kita tadi butuh roads yang mengarah ke sini. Kita harus tambahkan itu di dalam navbarnya. Jika tidak, maka tidak ada roads-nya atau navbarnya di header. Ini saya tambahkan sih, ditambahkan di sini di dokumen. Lalu di dalam page itu saya buat folder baru itu dokumen karena saya butuh. Nah, baru saya sesuaikan saja isinya itu dengan yang diminta. Di edit, kalau edit kan kita juga butuh kita mau mengubah ke Persel yang mana, ID Persel yang mana jika ingin mengubah data dokumen tersebut. Begitupun di create. Jika kita ingin membuat data baru untuk dokumen, kita kan butuh Persel ID dari Persel tersebut. Dan dalam Persel tadi, ini saya sesuaikan juga dia butuh warga. Begitupun juga di index dan editnya. Nah, di bagian roads, saya juga sudah menambahkan ini dokumen agar bisa menyambung ke navbarnya bisa ditekan. Lalu lanjut melakukan git push ke dalam local project. Tuh, git add. Lalu git status. Lalu git commit min m. Lalu git push. Sudah, kita bisa cek di page-nya. Nih, udah buat nasi sidarnya. Nih, kita tambah tadi, tambah. Itu sudah sesuai. Lalu, kita akan melakukan git push ke dalam always data atau git pull ke dalam always data. Kita login dulu. Kita continue with Google saja. Nah, udah masuk. Oke. Kita langsung ke bagian remote access yang itu yang SSH. Lalu ke dalam web.
Nah, ini login ini sesuai dengan yang username yang ada di dalam alus data kita. Nah, saya menggunakan Jihan Persil dan passwordnya. Nah, lalu lanjut. Sini setelah kita ketikkan cdww ls, lalu cd Jihan gas, lalu get status. Kemudian maka bisa seperti sebelum itu kita git blokan dulu. Nih, semuanya udah masuk ya. Ini sudah selesai. Dan jangan lupa menginstal Composer atau Composer Update. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.